Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan S, NPM 223510513. Di sini saya akan menjelaskan di file HTML. Di sini kami mempunyai judul 2D Hexagon Transformations dengan style canvas, border 1px, solid, berwarna hitam atau solid black. Di tag body kami mempunyai canvas dengan ID my canvas, lebar 500 dengan tinggi 500. Untuk script resource-nya tukel.js. Dan pada file tukel.js di sini ada dokumen add event listener dan content load. Kode ini menggunakan add event listener untuk menambahkan event listener yang akan dijalankan ketika seluruh konten dokumen HTML telah dimuat dan siap untuk dimanipulasi. Event listener ini menunggu event DOM content loaded yang menandakan bahwa DOM telah sepenuhnya dimuat. Meskipun gambar, style sheet, dan sub resource lainnya mungkin belum selesai dimuat. Di sini ada cons canvas dokumen get element by ID my canvas. Ini mengambil elemen canvas dari dokumen HTML dengan ID my canvas. Cons ctx canvas.get context 2D. Ini untuk mendapatkan konteks 2D dari kanvas yang digunakan untuk menggambar bentuk 2D pada elemen kanvas tersebut. Di sini ada console log, tugas kelompok Taufik, Bintang, dan Farhan. Console log ini digunakan untuk mencetak pesan ke konsol browser. Yang dicetaknya pada pesan itu tugas kelompok Taufik, Bintang, dan Farhan ini berguna untuk debugging atau menandakan bahwa script telah dijalankan. Di sini ada function draw triangle, ctx, x, y, size yang digunakan untuk deklarasi fungsi bernama draw triangle yang digunakan untuk menggambar segitiga pada kanvas. Selanjutnya itu parameter ctx adalah konteks kanvas yang sebelumnya didapatkan. Parameter y dan x dan y menentukan koordinat pusat segitiga, dan parameter size menentukan ukuran segitiga dalam radius dari pusat ke salah satu sudut segitiga. Di sini ada cons number of sides sama dengan 3 untuk mendefinisikan bahwa bentuk yang akan digambar adalah segitiga yang memiliki 3 sisi. Di sini ada ctx begin path untuk memulai path baru untuk menggambar. Pada for let i sama dengan 0, i lebih kecil dari number of sides i++. Adalah loop yang digunakan untuk menentukan titik-titik dari segitiga berdasarkan sudut atau radian. Sini ada ctx line 2 untuk menggambar garis dari titik saat ini ke titik berikutnya yang dihitung menggunakan rumus trigonometri, cosinus, dan sin. Di sini ada ctx close path untuk menutup path dengan menggambar garis kembali ke titik awal. Di sini ada ctx fill mengisi segitiga yang telah digambar dengan warna default, biasanya hitam kecuali diatur berbeda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tentang codingan ini. Yang pertama ada fungsi draw octagon. Ada fungsi draw octagon ctx size mendefinisikan fungsi untuk menggambar octagon. Ada ctx begin path untuk memulai jalur baru untuk menggambar. Ada loop for untuk menghitung koordinat untuk 8 sisi octagon menggunakan rumus trigonometri dan menggambar setiap sisi. ctx close path untuk menutup jalur menggambar. ctx fill untuk mengisi octagon dengan warna default. Yang kedua ada fungsi draw square. Fungsi draw square ctx xy size mendefinisikan fungsi untuk menggambar persegi. ctx begin path untuk memulai jalur baru untuk menggambar. Loop for menghitung koordinat untuk 4 sisi persegi menggunakan rumus trigonometri dan menggambar setiap sisi. Made.py digunakan untuk memutar persegi 45 derajat sehingga sudutnya mengarah ke atas. ctx close path untuk menutup jalur menggambar. ctx fill untuk mengisi persegi dengan warna default. Kedua fungsi ini menggunakan metode kanvas untuk menggambar bentuk geometris
oktagon dan persegi pada posisi tertentu dengan ukuran yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NPM 22351010 dari kelas 4G. Pada video ini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya sebelumnya. Tugas ini merupakan lanjutan dari tugas 10, yang mana pada tugas 10 kami telah membuat objek-objek square, octagon, dan triangle, atau segitiga, oktagon, dan kotak. Nah, di sini saya akan menjelaskan function apply transformation and draw. Function ini berfungsi untuk melakukan translasi, scaling, dan rotation hingga pembentukan warna atau penentu warna. Nah, di sini ada ctxf untuk menyimpan nilai-nilai yang dimasukkan pada function ini, dan ctx restore untuk mengembalikan nilainya. Lalu ada ctx translasi dengan parameter tx dan ty untuk memindahkan objek tersebut sesuai dengan tag TY dan yang diisi. Lalu ada ctx scaling, melakukan perubahan besaran objek dengan parameter scale X dan scale Y. Lalu ada ctx rotasi yang berfungsi untuk melakukan pemutaran objek. Lalu ada ctx fill style yang berfungsi untuk menentukan warna objek tersebut, serta ada function draw function yang berfungsi untuk kita memungkinkan akses terhadap function-function lain. Nah, di sini konstanta size 60 diatur dengan penentuan size awalnya itu 60. Nah, di sini kita panggil function apply transformation and draw dengan parameter-parameternya, yaitu draw octagon, yaitu kita memanggil function draw octagon dengan translasinya itu X225 dan Y430, serta scalingnya itu 3 dan 0,3, serta rotasi 0 dengan warna yellow. Nah, size ini untuk function draw function tadi. Nah, ini berfungsi untuk membentuk lantai. Lalu ada gambar persegi sebagai badan rumah, dipanggil function draw square dengan translasi X225 Y350 dengan scale X 3 dan scale Y 2 dengan rotasi 0, warna merah, dan size untuk pemanggilan function draw function. Begitu pula dengan ini, memanggil kembali function apply transformation and draw dengan memanggil function octagon, membentuk oktagon dengan translasi X-nya 225, translasi Y 260 dengan X 3, Y 0,3, serta rotasi 0, warna hijau, dan size untuk pemanggilan function draw function. Lalu juga ada dipanggil kembali untuk membuat triangle atau segitiga sebagai atap kepala rumahnya dengan translasi X dan Y200, X225 dan Y210, sehingga ditempatkan pada X225 dan Y210 dengan translasi dengan scalingnya 2,7 dan 1,6, serta rotasinya pi atau 3,14 per 1,2 dengan warna biru. Nah, pemanggilan tersebut akan membentuk gambar yang ketika digabungkan akan menjadi seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.